Apa kabar konsumen Indonesia? Selamat datang di podcast Konsumen Dignity. Ini adalah podcast baru yang akan fokus membahas isu-isu pelindungan konsumen di Indonesia dengan menghadirkan narasumber-narasumber ternama yang khusus membidangi persoalan-persoalan konsumen di Indonesia. Dan podcast ini akan digawangi oleh dua orang host yang juga sangat berpengalaman di bidang pelindungan konsumen. Saya sendiri Tulus Abadi yang kurang lebih telah berkecimpung di dalam permasalahan pelindungan konsumen di Indonesia tidak kurang dari 30 tahun. Dan juga ada Bang Tohom Purba selaku CEO dari wahananews.co, penggagas podcast Konsumen Dignity dan aktivis pelindungan konsumen di Asosiasi Pelindungan Konsumen Listrik Indonesia. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan juga oleh Bang Tohom mengapa podcast konsumen ini dengan tajuk Konsumen Dignity. Nah, kira-kira apa nih filosofinya Pak Tohom dengan Konsumen Dignity dan apa pula kira-kira tagline yang akan kita usung dengan podcast ini? Ya, terima kasih Bang Tulus. Ya, salam perlindungan konsumen di Indonesia ya. Memang Bang Tulus, kita juga mendirikan podcast Konsumen Dignity ini yang tagline kita juga adalah menjaga hak dan merawat martabat. Yeah. Memang saya pikir menjaga martabat konsumen di Indonesia ini sangat perlu. Martabat itu kan sangat luas. Yeah. Mungkin bisa kita cari ya. Betul. Apa konotasi daripada atau arti daripada martabat ini. Martabat ini sangat luas. Menjaga martabat, menjaga wibawa. Kan begitu ya. Ya, dan saya kira Konsumen Dignity ini kan untuk mengembalikan marwah konsumen. Ya, Konsumen Dignity kan wibawa ya. Jadi kita ingin mengembalikan kewibawaan konsumen di mata pelaku usaha, kewibawaan konsumen di mata pemerintah, dan kewibawaan konsumen di semua stakeholder. Sehingga konsumen kita betul-betul berdaya, dan apalagi menurut indeks keberanian konsumen di Indonesia, posisi konsumen Indonesia sudah di level kritis. Nah, kita ingin terus memberikan edukasi kepada konsumen ya Pak Tohom ya, untuk konsumen kita lebih kritis dan nanti berdaya. Bang Tulus, sebenarnya saya jujur aja, saya mengenal Bang Tulus itu 2011. Saya terinspirasi juga dari Abang. Wah, kan gimana ya? Gitu? Ya gitu dong. Ya. Jadi kenapa saya bilang gitu? Memang sejak saya mengenal Abang juga, Abang begitu gencarnya bicara perlindungan konsumen Indonesia, tapi saya pikir perlindungan terhadap konsumen di Indonesia kan begini-begini saja, Pak. Ya betul. Kan dan sekarang kan sedang rame podcast ya. Tetapi kemudian kita lihat belum ada podcast yang secara khusus membahas masalah isu perlindungan konsumen. Ya, kebanyakan podcast kan soal politik lah, soal ekonomi, soal kebijakan publik. Ya itu bagus semua untuk mengedukasi literasi masyarakat terhadap persoalan-persoalan di Indonesia. Tapi yang secara khusus, secara fokus membahas masalah pelindungan konsumen itu belum ada. Maka oleh karena itu Bang Tohom bersama saya menggagas adanya podcast yang khusus membahas pelindungan konsumen, dan artinya ini nanti untuk mendorong agar konsumen kita ada yang memperhatikan. Dan saya secara pribadi juga sudah kenal cukup lama dengan Pak Tohom. Kita pertama kali juga yang fokus itu ikut kongres di Asosiasi Konsumen Dunia ya di Brazil. Jadi sudah tahun berapa itu? Tahun 2015 ya, sampai kita membahas masalah pelindungan konsumen dalam Kongres Asosiasi Lembaga Konsumen di seluruh dunia. Dan teman-teman sekalian, persoalan konsumen sebenarnya secara regulasi kita sudah cukup baik ya. Sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang pelindungan konsumen yang saat ini sedang dalam proses pembahasan untuk amandemen ya. Tapi kemudian terhadap kebijakan-kebijakan ataupun isu-isu aktual di bidang pelindungan konsumen itu banyak yang belum terakomodir ya di berbagai kebijakan dan juga di regulasi. Nah, nanti di dalam podcast ini kita akan bahas terkait dengan seluruh isu-isu aktual perlindungan konsumen ya Bang Tom ya. Baik dari
masalah konsumen listrik, karena semua kan pasti pelanggan PLN ya, pelanggan konsumen listrik, masalah energi juga, masalah SPBU, masalah telekomunikasi, masalah perbankan, jasa keuangan yang saat ini marak, masalah pinjol ya, masalah judol juga ya, dan juga masalah-masalah konsumen e-commerce digital yang sekali lagi ini belum banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah ataupun juga belum mendapatkan perhatian dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah, kira-kira nanti ini podcastnya akan berapa kali dalam 1 bulan, Bang Tom? Mungkin kita kan sudah ada dalam list kita, Bang Tulus. Mungkin di awal ini kita akan men-podcast narasumber kita sekitar 20 orang di awal, gitu ya. Jadi luar ini biasa, mungkin ya. Itu target kita. Jadi kita nanti akan membagi waktunya apakah 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Ya. Nah, itu juga tergantung waktunya Abang kan orang sibuk juga. Kan kalau begitu. soal waktu nanti kita bisa kita atur ya. Kan gitu. Yang penting kita sudah alokasikan waktu. Saya bersama Bang Tom untuk membuat podcast ini dengan tujuan mengedukasi konsumen secara independen, secara transparan agar konsumen kita tercerdaskan, literasinya meningkat dan juga berdaya. Kita akan upayakan podcast konsumen Dignity ini seminggu sekali ya, Jadi kami mengajak konsumen seluruh Indonesia untuk ikut monitor, ikut menonton dan juga ikut terlibat aktif di dalam podcast ini. Karena nanti yang akan kita perbincangkan, kita bahas adalah masalah sehari-hari, masalah konsumen kita ya, mulai dari sebelum tidur sampai berangkat bangun tidur ibaratnya. Karena konsumen itu dari sisi waktu kan sebelum kita tidur, juga setelah bangun tidur, kita itu adalah konsumen. Bahkan sejak bayi dalam kandungan, itu juga konsumen, sampai menjelang ajal juga konsumen. Nah ini nanti saya kira teman-teman semua konsumen Indonesia akan kita suguhi kupasan-kupasan menarik di bidang perlindungan konsumen terkait dengan konsumen Dignity ini. Jadi teman-teman konsumen Indonesia bukan hanya nonton masalah bocor alus ya toh, bukan masalah politik atau ekonomi, tapi kita akan suguhkan kupasan-kupasan pelindungan konsumen secara berimbang. Khususnya tentu adalah bagaimana kita mengangkat ini untuk kepentingan konsumen Indonesia. Jadi saya pikir Bang Tulus, ini kan perlu juga pentingnya konsumen Dignity ini, saya pikir kita dirikan Bang. Tujuannya itu adalah memperkenalkan juga ke masyarakat yang notabene-nya konsumen juga, masyarakat Indonesia ini, kelembagaan di bidang perlindungan konsumen. Betul. Ini. Ya, sepakat. Kan begitu. Ya. Nah, misalnya BPKN, BPSK, LPKSM, ada juga kementerian-kementerian yang punya subdit perlindungan konsumennya, ada malah direktur, kan begitu Bang ya. Tapi saya pikir masyarakat juga perlu juga mengenal ini lembaga ini. Di sisi lain kita melihat ada pelemahan terhadap lembaga-lembaga ini Bang. Kan begitu kan? Betul. Jadi saya pikir penguatan perlindungan konsumen di Indonesia itu menjadi bermasalah karena kelembagaan ini tidak kuat. Itu saya pikir Bang. Jadi ini yang perlu saya pikir kenapa kita buat podcast ini, ya tujuannya bagaimana masyarakat Indonesia supaya ikut mendorong penguatan terhadap lembaga-lembaga ini, termasuk BPKN. Betul. Yang mungkin kita lihat juga ya mereka bahkan sudah mau dilebur ke lembaga lain, kan begitu kan? Jadi tidak lagi berdiri sendiri Bang. Kan begitu. Nah, saya juga bersama teman-teman meneliti juga Bang, bagaimana pelemahan terhadap BPSK Bang. Kan begitu, kita cek, kita baca juga literasinya bagaimana BPSK ini malah sudah dianggap seperti organisasi masyarakat biasa, padahal ini badan peradilan. Badan peradilan aja tidak dianggap gitu. Makanya kan begitu, betul sekali Bang Tom. Jadi memang konsumen Indonesia di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada kelembagaan konsumen yang sangat kredibel sebenarnya secara normatif. Di level nasional adalah ada namanya BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Ini sebenarnya nanti podcast kita yang pertama akan mengundang ketua BPKN untuk sebenarnya melihat, gagal ini hari ini untuk memotret pelindungan konsumen terkini di Indonesia seperti apa gitu. Dan kemudian nanti kita akan undang juga
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di level daerah yang juga mengawal hak konsumen di level daerah, dan juga ada namanya LPKSM, Lembaga Pelindungan Konsumen Indonesia ya. LPKSM. Nah, sebenarnya kalau teman-teman kenal YLKI itu kan LPKSM ternama dan tertua di Indonesia ya. Sebelum ada Undang-Undang Konsumen sudah ada, dan kebetulan saya juga baru mendirikan lembaga konsumen namanya FKBI, Forum Konsumen Berdaya Indonesia, dan juga ada lembaga konsumen spesifik ya, seperti Pak Tom ini punya Asosiasi Pelindungan Konsumen Listrik Indonesia. Itu juga lembaga konsumen yang berfungsi untuk melakukan pendampingan terhadap konsumen di Indonesia, yang nanti juga akan kita bahas ya. Sehingga sebenarnya secara struktural konsumen Indonesia sudah banyak didampingi atau dilindungi oleh selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ya Pak Tom ya, juga ada lembaga-lembaga konsumen. Cuma sayangnya, nah ini nanti kita bahas, apakah kapasitas dari lembaga perlindungan konsumen ini cukup baik atau tidak, dan undang-undangnya seperti apa gitu. Karena tadi kan kita awal prolognya mengatakan pemerintah bersama DPR, Komisi 6 sedang melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang pelindungan konsumen. Nah, ini semua nanti akan kita bahas dalam podcast Konsumen Dignity ya, kewibawaan konsumen. Sekali lagi, Konsumen Dignity ini untuk mengedukasi konsumen sehingga nanti konsumen Indonesia itu kritis, berdaya, bisa memperjuangkan haknya dan wibawa. Ya, sekali lagi ini karena Konsumen Dignity adalah wibawa, konsumen yang punya kewibawaan di depan hukum, ya, kewibawaan di depan pemerintah, pelaku usaha. Jadi jangan lewatkan podcast Konsumen Dignity yang akan segera launching di Indonesia, dan ini akan mengawal kita semua selaku konsumen. Ingat ya Bang Tom ya, karena 280 juta konsumen Indonesia saat ini ya. Bahkan hampir mendekati 300 juta nih Bang. Ya, sudah mendekati, dan itu kita terkepung oleh komoditas-komoditas yang sering kita tidak menyadari itu. Masalah digitalisasi, masalah e-commerce, pinjaman online dan semuanya. Malah AI sekarang ya lagi. AI, tetapi juga konsumen sehari-hari yang kita sering gunakan tadi ya, listrik, BBM, telekomunikasi, peralatan-peralatan pangan ya, dan lain sebagainya. Jadi itu ya saya kira perkenalan kita. Sedikit lagi Bang. Ya. Jadi memang terkait dengan penguatan terhadap perlindungan konsumen ini, saya pikir kenapa ini sangat perlu Bang. Karena kita juga jangan menjadikan isu perlindungan konsumen ini hanya seremonial. Ya. Yang penting ada. Ya. Tapi tidak berfungsi. Betul. Tidak maksimal. Ya. Itu tujuan kita mengawal ini, Pak. Ya. Kan kita juga sebenarnya bukan mengkritisi pemerintah segala macam, bukan juga. Kita kan memberikan masukan. Betul. Ini loh, ada lembaganya, ada undang-undangnya, ada badan peradilannya. Ya. Ada badan setingkat menterinya. Tapi kok nggak diberdayakan? Ya, itulah yang menjadi concern kami berdua, mengusung tajuk Konsumen Dignity ya, yang sekali lagi ini sangat forum yang sangat edukatif untuk konsumen Indonesia yang jumlahnya hampir 300 juta dan memang sudah banyak podcast-podcast yang berseliweran di media digital kita, di handphone kita, tetapi belum ada podcast yang secara khusus menjadi advokasi ya, melakukan pendampingan terhadap konsumen Indonesia. Jadi kami berdua mendedikasikan tenaga dan pikiran ini untuk podcast Konsumen Dignity untuk mengedukasi dan memberdayakan konsumen Indonesia. Jadi selamat datang sekali lagi di jagat maya dengan podcast Konsumen Dignity, menjaga hak, merawat martabat. Ya, sekali lagi Bang. Menjaga hak, merawat martabat. Ya, mudah-mudahan sukses dan terima kasih. Oke, terima kasih. Merdeka konsumen Indonesia. Ya.